Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon award LPDP tahun 2024, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali, supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, di video kali ini merupakan kelanjutan dari video aku sebelumnya terkait dengan 5 langkah awal ya untuk mendaftar beasiswa LPDP. Tapi pada video ini aku bakal fokus terkait dengan kalian yang masih bingung nih, mau LOE dulu atau beasiswa dulu. Nah, aku bakal ngasih plus minus dalam video ini. Jadi pertimbangannya apa? Oke, langsung aja kita bahas satu-satu yuk. Let's jump the next video. Untuk opsi yang pertama yaitu beasiswa dulu, kemudian LOE dulu. Misalnya kalian mendaftar beasiswa dulu nih, mendaftar beasiswa LPDP, kemudian jalur reguler non-LOE. Bukan berarti kalian nggak mencari kampus ya, enggak. Jadi kalau misalnya kalian daftar beasiswa dulu, kalian itu memilih kampus dulu ya. Biasanya ada 3 kampus yang harus kalian tulis ya. Sebagai tujuan kampus kalian atau perguruan tinggi tujuan. Dan perguruan tinggi tujuan itu semuanya ada di list buku pedoman ya LPDP. Jangan sembarangan ngasih list perguruan tinggi ya. Jadi itu sudah ada. Jadi kalian pilih 3 ya yang kemungkinan kalian akan masuk situ. Misalnya UGM, UI atau misal sama UNER gitu, atau UGM terus studinya yang berbeda atau studi apa gitu kalian bisa tulis gitu. Kalau misalnya beasiswa dulu baru LOE, sebenarnya kita bilang plus dulu apa minus dulu nih? Oke, kita bilang plusnya dulu aja deh ya. Oke, jadi kalau plusnya kita mendaftar beasiswa dulu baru LOE dulu, setidaknya ketika kita sudah fix nih resmi menjadi award di LPDP baru kita mencari LOE itu kan jauh lebih tenang ya, karena beasiswa sudah kita genggam di tangan kita gitu ya. Jadi kita tinggal cari LOE-nya. Tetapi minusnya adalah, sebenarnya ini bukan minus ya, cuman seleksinya agak berbeda dibanding dengan jalur LOE. Jadi misalnya kalian daftar jalur non-LOE, seleksi yang kalian bakal lalui ada 3 ya tentunya. Seleksi administrasi, kemudian seleksi tes bakat skolastik ya, kemudian interview. Berbeda misalnya nanti kalian daftarnya jalur LOE. Nah, nanti bakal aku bahas di opsi yang kedua. Intinya, 3 seleksi ini harus kalian lalui semaksimal mungkin. Misalnya seleksi administrasi lolos, kalian lanjut ke tes bakat skolastik. Kalau tes bakat skolastik lolos, kalian baru lanjut ke interview. Tapi kalau tes bakat skolastik kalian tidak memenuhi skor, ya kalian gagal di situ gitu. Itu minusnya, karena harus mengikuti seleksi secara lengkap. Bukan minus sih ya sebenarnya, cuma kita lebih effort aja di situ. Oke, untuk opsi yang kedua yaitu LOE dulu ya, kemudian beasiswa. LOE, aku sebenarnya udah bahas terkait dengan LOE di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek ya terkait dengan cara mendapatkan LOE dengan mudah ya. Nanti aku bakal taruh linknya di description box. Oke, jadi LOE dulu, berarti letter of acceptance dulu. Misal aku daftar ke UGM nih, aku cari LOE dulu di UGM. Kemudian aku baru mendaftar beasiswa LPDP.
Caranya gimana? Misal nih sudah menentukan aku mau jalur LOE dulu. Nah, berarti mulai sekarang kita cari di website resminya ya. Kita cari di website resmi perguruan tinggi tujuan kita. Misal UGM, kita cari jurusannya apa, pembukaan pendaftarannya kapan. Misalnya awal Januari, misal tanggal 5 Januari gitu ya. Kita daftar untuk mendapatkan LOE. Baru nanti ketika beasiswa LPDP sudah dibuka, kita langsung bisa mendaftar melalui jalur LOE. Kemudian Kak, plus minusnya apa? Oke, untuk plusnya ketika kita mendaftar beasiswa melalui jalur LOE, tentunya ketika kita di interview, kita lebih merasa percaya diri karena kita merasa ada poin plus karena kita sudah resmi ya masuk ke kampus tujuan kita gitu. Dan kalian perlu tahu, misal kalian mendaftar beasiswa dengan jalur LOE gitu ya, kalian bisa skip tes bakat skolastik. Jadi kan sebenarnya seleksinya ada 3 tuh, administrasi, tes bakat skolastik, dan interview. Tapi ketika kalian udah punya LOE, kalian cukup ya seleksi administrasi dan juga seleksi interview saja tanpa tes bakat skolastik. Jadi langsung loncat. Nah, itu positifnya. Selanjutnya untuk poin negatifnya, emang ada Kak poin negatif gitu ya? Ya paling nggak ada pertanggungjawaban ya lebih kuat gitu yang kita pegang. Misalnya kita udah keterima di kampus tujuan, otomatis kan kita mau nggak mau masuk situ kan ya, karena kita udah masuk. Tapi beasiswa kan belum tentu lolos juga gitu ya. Bukan ketika kita punya LOE berarti otomatis lolos beasiswa LPDP, enggak ya. Kita juga sama-sama harus berusaha di keduanya. Misal nih LOE-nya udah dapet, kemudian kita beasiswa. Misal ada kejadian buruk yang terjadi, kita di tahap 1 nggak lolos ya. Otomatis kan kita bingung tuh, kita udah punya LOE tapi kita belum lolos beasiswa LPDP, gimana Kak gitu. Nah, itu yang membuat tanggung jawabnya jauh lebih besar, bebannya jauh lebih besar gitu. Itu sebenarnya poin minusnya. Tapi itu bisa ditanggulangi ya. Gimana Kak cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya adalah ketika kalian sudah mendapatkan LOE ya, itu biasanya kalian bisa defer perkuliahan. Defer artinya penundaan kuliah ya. Penundaan kuliah. Jadi kalian bisa bilang ke pihak akademik kampus kalau misalnya kalian sedang mengikuti seleksi beasiswa gitu. Biasanya defer itu maksimal 3 semester ya, atau 18 bulan gitu. Jadi kalian masih ada kesempatan mungkin daftar LPDP 2-3 kali ya untuk bisa lolos gitu ya kan. Kesempatan kalian cuma 2-3 gitu, tapi usahakan sekali daftar langsung lolos gitu ya, supaya kalian nggak ada pikiran atau hal yang lain gitu, supaya LOE kalian juga nggak hangus gitu. Jadi bisa ditanggulangi dengan kalian meminta surat defer kepada pihak akademik di kampus tujuan kalian. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2024. Dan bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silakan follow dan DM aku di Instagram pribadi aku. Insya Allah bakal aku balas. Tapi jangan spam ya. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardee.